Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Hafiz, NIM 2019 04300015 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal dalam perekonomian. Yang pertama yaitu definisi pasar modal. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik berupa surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli maupun kegiatan terkait lainnya. Yang kedua, peran penting pasar modal bagi perekonomian. Yang pertama, sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lainnya. Yang kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan semacam saham, obligasi, reksadana, dan lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. Yang terakhir yaitu sebagai lembaga perantara atau intermediasi keuangan selain bank. Selanjutnya yaitu sejarah berdirinya pasar modal di Indonesia. Awal abad 19 merupakan permulaan dari aktivitas jual beli saham ataupun obligasi. Bahkan dalam buku Efek Tengit disebutkan bahwa jual beli efek ini sudah berlangsung sejak tahun 1880. Pasar modal ini merupakan yang tertua keempat untuk tingkat Asia setelah Bombay, Hong Kong, dan juga Tokyo. Awal mula kenapa pihak pemerintah Belanda mendirikan bursa efek di Batavia ini karena pada awal 19 tersebut berbagai perkebunan sedang dibangun secara besar-besaran. Agar proses pembangunan bisa berjalan dengan lancar, maka pemerintah Belanda tentu saja membutuhkan modal. Terdapat dua fungsi pasar modal. Yang pertama yaitu fungsi ekonomi. Pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak investor dan pihak yang memerlukan dana. Yang kedua, fungsi keuangan. Pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Jadi diharapkan dengan adanya pasar modal, aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan yang dapat meningkatkan pendapatan perusahaan yang pada akhirnya memberikan kemakmuran bagi masyarakat secara luas. Instrumen pasar modal yang pertama yaitu saham, tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan hukum atas suatu perusahaan tertentu. Yang kedua, obligasi, yaitu bukti utang atau surat berharga yang isinya merupakan pernyataan bahwa pemilik surat telah memberikan pinjaman kepada peminjam lewat sebuah kontrak. Yang ketiga, reksadana, media yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat modal yang dananya kemudian diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang sudah mendapat izin dari regulator.
Yang keempat, right issue, merupakan hak investor untuk membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Yang terakhir yaitu waran, merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan yang memberikan hak pada pemilik surat. Yang selanjutnya yaitu pelaku pasar modal. Pertama itu emiten, yaitu pihak yang menawarkan efek untuk diperdagangkan. Yang kedua, perusahaan efek, perusahaan yang sudah mendapatkan izin usaha dari regulator pasar modal. Yang ketiga, pemodal atau investor yang bisa dari perorangan, institusi, perusahaan domestik, atau pihak asing. Mekanisme transaksi. Ada serangkaian prosedur yang harus dilewati dalam mekanisme transaksi di pasar modal. Namun, pada dasarnya, tiap pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan efek di pasar modal harus berhubungan dengan perusahaan efek. Perusahaan efek punya sistem yang terhubung dengan sistem DPI yang biasa disebut online trading. Sebelum bertransaksi di pasar modal, calon investor wajib membuka rekening di perusahaan efek. Dengan membuka rekening, secara resmi, investor sudah tercatat sebagai nasabah. Fungsi pasar modal di Indonesia yaitu untuk menambahkan modal usaha. Fungsi pertama yang wajib diketahui oleh semua orang yaitu sebagai sarana untuk menambah modal usaha. Para pelaku bisnis harus mengetahui hal ini sebab tidak menutup kemungkinan jika di kemudian hari membutuhkan modal usaha tambahan. Yang kedua, sebagai sarana untuk pemerataan pendapatan. Jadi, masyarakat yang sebelumnya telah membeli saham akan memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas produksi. Para pelaku bisnis atau pengusaha tentunya akan sangat diuntungkan dengan adanya saham yang bisa diperjualbelikan. Dari saham yang telah dijual, maka perusahaan akan mendapatkan suntikan modal. Yang keempat, bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Fungsi dari pasar modal ini memang memiliki efek yang cukup luas. Bahkan bisa dikatakan bahwa efek yang ditimbulkannya juga merupakan efek domino. Yang kelima, berfungsi untuk meningkatkan pendapatan negara. Nah, fungsi ini yaitu dapat meningkatkan pendapatan negara karena pemerintah akan menerima pajak dari dividen yang dibagikan perusahaan kepada pemilik atau pemegang saham. Yang keenam, sebagai indikator perekonomian suatu negara. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengukur perekonomian dari suatu negara bisa dilihat dari aktivitas di pasar ini. Jenis-jenis pasar modal. Yang pertama yaitu ada pasar perdana atau primary market. Pasar perdana yaitu salah satu jenis pasar modal tempat melakukan penawaran efek oleh sindikasi penjamin emisi dan agen penjualan kepada para investor publik. Yang kedua, pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder yaitu tempat efek-efek yang dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Pasar sekunder memberikan sebuah kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa. Sesudah terlaksana penawaran perdana, di pasar ini efek-efek diperdagangkan dari satu investor lainnya. Struktur pasar modal. Struktur pasar modal di Indonesia yang paling tinggi terletak pada Menteri Keuangan yang menunjuk OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Adalah lembaga pemerintah yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan maupun mengatur dan mengawasi sehari-hari pasar modal dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya aktivitas pasar modal yang teratur, wajar, efisien, dan juga melindungi kepentingan masyarakat pemodal. Contoh pasar modal
Yang pertama ada Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange, BI atau IDX. Sedangkan yang kedua nih, contoh pasar modal yang ada di dunia yaitu Nasdaq, New York Stock Exchange atau NYSE, Euronext Shanghai Stock Exchange, London Stock Exchange. Lembaga yang terlibat di pasar modal yang pertama yaitu anggota Bursa Efek. Perantara perdagangan efek yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem atau sarana bursa efek. Yang kedua, Biro Administrasi Efek. Pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Yang ketiga, Bursa Efek. Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Yang terakhir yaitu lembaga penyimpanan atau penyelesai. Lembaga penyimpanan dan lembaga penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lainnya. Pihak yang berpartisipasi di pasar modal yang pertama yaitu underwriter atau penjamin emisi. Keberadaan penjamin emisi dalam pasar modal memiliki fungsi penting karena memiliki tanggung jawab ketika terjadi wan prestasi yang dilakukan oleh emiten. Di bursa efek bisa menemukan underwriter berupa bank komersional. Yang kedua, broker atau pialang. Dalam setiap aktivitas jual beli surat berharga di bursa efek akan menemukan keberadaan tenaga broker atau pialang. Fungsi utamanya yaitu sebagai perantara dagang yang menjembatani investor dengan emiten. Yang ketiga yaitu manajer investasi. Pasar modal juga dikenal dengan istilah bursa efek. Di dalamnya bisa menemukan berbagai jenis surat berharga yang setiap hari diperdagangkan. Dan yang kedua yaitu keuntungan berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, cara pencairannya yang mudah. Yang kedua, bisa dilakukan dengan dana kecil. Pembelian efek bisa dilakukan dengan dana terbatas. Misalnya memperoleh 100 lot saham dengan biaya kurang dari Rp100.000. Yang ketiga, tingkat keuntungan cukup besar. Kepemilikan efek di pasar modal memberikan tingkat keuntungan cukup besar. Sebagai contoh, kepemilikan saham tidak hanya membuat kamu bisa mendapatkan capital gain, kamu juga punya kesempatan untuk memperoleh dividen. Yang keempat, nilai investasi bisa terus berkembang. Dibandingkan dengan menabung, investasi di pasar modal jauh lebih menguntungkan. Dan yang terakhir yaitu bisa digunakan sebagai jaminan. Dengan berbagai keuntungan dan peranan pentingnya, berinvestasi lewat pasar modal bisa jadi salah satu pihak yang menarik. Yang terakhir yaitu manfaat adanya pasar modal. Yang pertama yaitu menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal. Yang kedua, memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor sehingga memungkinkan untuk melakukan diverifikasi. Yang ketiga, menyediakan leading indikator bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Maksudnya, jika pasar modal berkembang, maka diharapkan perekonomian juga akan berkembang. Keempat, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai pada lapisan masyarakat menengah. Yang kelima, penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme menciptakan iklim berusaha yang sehat serta mendorong pemanfaatan manajemen profesional. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.